ingin mendapatkan penghormatan, ingin mendapatkan posisi di tengah-tengah masyarakat, ingin dapat posisi di keluarga, di antara adik, kakak, dan abang segala macam. Kalau kita lebih sukses, lebih nampak apa, kan kita diakui status kita di rumah tangga atau di masyarakat tempat kita tinggal. Betul tidak? Nah, tapi ini semua semu. Ini semua kalau nggak punya wisdom, kebijaksanaan, maka apa yang ada malah jadi masalah. Kesenangan ini bisa overdosis. Sibuk penghormatan, sibuk cari harta. Ini kan overweight, overdosis. Maka butuh kebijaksanaan. Wisdom itu dari spiritual, dari kejiwaan. Artinya makanya inilah sumber kebahagiaan itu ya kebijaksanaan. Orang nggak bijak itu nggak bahagia. Selalu memandang dari perspektif yang salah, itu kan artinya nggak bijak. Selalu melihat sesuatu dari yang terlihat saja, dari yang kasat mata saja, tanpa memahami dan menyelami sebuah permasalahan. Masalah itu nggak bijak. Nah, wisdom yang disebut dia tadi itu larinya ke jiwa. Lah, kita cerita tiap malam supaya masing-masing punya jiwa yang bijaksana. Bagaimana aktivitas itu cari harta dalam kehidupan masing-masing? Bagaimana kemudian melengkapi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, dan papan? Itu monggo. Yang penting semua ini harus sesuai dengan perintah dan larangan. Harus dengan cara yang halalan, toy. Nah, kalau orang barat untuk mendapatkan ini mereka menghalalkan segala macam cara, karena hidup mereka itu cuma berpatok sama ini. Paham ya? Mereka itu mengukur semua itu dengan materi. Nah, namanya pahamnya materialistik. Materialistik, orangnya materialistis. Itu beda antara paham dan orang dalam istilah ilmi. Nama paham yang hanya menilai sesuatu dari materi kebenaran, pahamnya materialistik, orangnya materialistis. Sementara secara fitrah, naluri manusia tidak hanya materi saja, tidak hanya jasad saja, ada roha, dan inilah harus diberi porsi yang seimbang. Maka ruh ini harus kuat nyandang ini, baik adanya atau tidak adanya. Adanya tidak membuat jiwa jadi sombong, tidak adanya tidak membuat jiwa jadi menderita. Nah, itulah kalau jiwanya kuat. Ada uang yang tidak sombong karena dia sadar itu pemberian Allah. Tak ada uang juga nggak takut, karena hidup mati bukan tergantung uang. Nggak ada orang mati karena nggak punya uang. Paham ya? Hidup mati tergantung Allah, bukan tergantung uang. Itu bicara ruh, karena ruh nggak butuh duit. Ruh itu cuma butuhnya tuh, yang butuh duit itu jasmani. Berikanlah porsi kebutuhan sesuai dengan porsinya. Ya jasmani, ya disandani, ya disangui. Kalau perlu dapat punya sanggup besar, ya kerja lebih dengan cara yang sisanya ya nggak bisa juga. Kemudian kalau udah kerja harus dapat seperti yang kita harapkan. Ada Allah. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan semaksimal sebaik yang kamu bisa. Sisanya terima apa yang sudah Allah tetapkan. Untuk nerima itu butuh kekuatan kita udah kerja capek, harusnya kita hitung dapatnya 500, lah kok cuma 100. Itu butuh kekuatan jiwa. Neng nggak geblak. Betul nggak? Faktanya hidup ini tidak selalu seperti yang kau pikirkan, betul tidak? Hidup ini tidak selalu seperti yang kau bayangkan, dan hidup ini tidak selalu seperti yang kau harapkan. Disitulah ruh ini butuh kuat. Dan untuk kuat dia harus diberi makan. Makanannya bukan ini, tapi pemahaman tentang ketentuan dan ketetapan Allah. Ini makanannya, maka Allah ini dari Allah. Sudahlah. Maka timbullah jiwa sabar.
timbullah jiwa maka orang yang ruhnya dididik seperti hal ini lebih kuat menghadapi tekanan dan himpitan permasalahan dunia. Itu pun kalau nggak kuat ya masing-masing. Gua ban, biarin bebas, solo bebas, bocor bebas. Enggak, kalau ada yang mau ditanya silakan. Jadi saya nggak akan cerita bagaimana beragama yang benar, karena udah saya yakin masing-masing udah paham. Banyak ustaz, banyak rujukan-rujukan yang bisa dilihat kalau bicara bagaimana beragama. Kendati pun tidak salah kalau mau ditanya. Saya fokus kajian-kajian kita itu fokus pembentukan jiwa yang kuat. Karena jiwa yang paling sedikit mendapat sentuhan dalam kajian-kajian agama. Betul tidak? Kalau aturan jasmani banyak ustadz-ustadz yang membahas. Tapi membentuk pola pikir yang kuat, membentuk jiwa yang kuat, menyentuh spiritual ini jarang ustadz yang membahas menyentuh spirit. Maka saya lebih fokus kepada spiritual. Karena kalau untuk intelektual dan jasmaninya itu banyak rujukan yang bisa dilakukan. Tapi kendati pun begitu, kalau ada yang mau di hal-hal yang ditanyakan tentang itu ya mau sila. Kita ini forum terbuka, bebas.